Ibuku haluan hidupku. Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibuku membopongku ke amben pelupuh bambu, dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain belacu putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jari sidomukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok remang-remang menerangi bilik anyaman bumbu berukuran 2 kali persegi. Ayo bubuk sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membelalak ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan di mana, Bu? Tanyaku. Ya di danau. Danau itu apa, Bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya. Yang buat danau siapa, Bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek zaman dulu, sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja, yaitu sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk laut. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapatkan ikan, namun sangat memandangi ikan hasil tangkapannya. Petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. Tolong aku, jangan dimakan, Pak, biarkan aku hidup, tirai ikan itu. Petani itu pun membawa ikan tersebut ke rumahnya. Namun tak disangka ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu meminta petani berjanji untuk tidak pernah mengungkit asal-usulnya. Mereka akhirnya menikah dan hidup bahagia. Tapi suatu hari petani melanggar janji tersebut, sehingga wanita itu kembali menjadi ikan, dan air meluap hingga membentuk Danau Toba. Aku diam mendengar cerita ibu, sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu nyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang yang bersekolah tinggi-tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Dalam ilmu pengetahuan, Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung berapi super sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini menghasilkan kaldera besar yang kemudian terisi air, membentuk danau yang kita kenal sekarang. Mendapat dunia versi cerita itu, aku jadi penasaran yang betul mana yang Bu. Dengan antusias sambil tersenyum, ibu menjawab, semua betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambung. Ibu sudah ngantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku dan tahu-tahu ayah berkokok. Cahaya matahari menyemburut keemasan, bertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini malam menjelang pelantikanku sebagai profesor atau guru besar biologi, aku tulis di buku harianku, Ibu terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan dan pembelajaran dari Ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.